kali ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di kelas 4, kalian sudah pernah mempelajari tentang FPB maupun KPK. Namun di kelas 5 ini, Ustazah akan memberikan cara yang berbeda dalam mencari FPB maupun KPK. Untuk lebih jelasnya, mari kalian simak contoh soal berikut ini. Carilah FPB dari 24 dan 36. Jawab soal tersebut, mari kita perhatikan cara berikut ini. FPB dari 24 dan 36. 24 dan 36 kita tulis sejajar. Kita lanjutkan. Untuk mencari FPB, gunakanlah bilangan prima yang terkecil yang dapat membagi kedua bilangan. Coba kalian ingat-ingat ya nak, bilangan prima berapa saja? Dari yang terkecil, bilangan prima mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, bilangan prima tersebut akan kita gunakan untuk mencari FPB. Bilangan berapakah yang dapat membagi 24 dan 36? Bagus ya jawaban kalian. Bilangan terkecil yang dapat membagi 24 dan 36 adalah bilangan 2. Maka kita gunakan bilangan 2 ini untuk membagi 24 dan 36. Dengan cara kita tarik garis lurus dari di bawah bilangan 24, kita tarik garis lurus ke kanan sambil mengucapkan regedek. Coba ya, kita coba regedek. Nah, itu. Kemudian diikuti dengan menuliskan bilangan 2. Ini adalah bilangan prima yang akan digunakan untuk membagi 24 dan 36. Kemudian kita tuliskan hasilnya di bawah sini. 24 dibagi 2, hasilnya 12. Nah, setelah itu 36 dibagi 2 berapa nak? Oke, bagus ya. Hasilnya 18. Perhatikan untuk penulisan pun harus lurus ya nak. Baik, kita lanjutkan dengan cara yang sama. 12 dan 18 bisa dibagi dengan bilangan berapa ya nak? Iya, betul sekali. Bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita lanjutkan cara tadi ya, dengan menarik garis lurus ke kanan sambil mengucapkan regedek, diikuti dengan bilangan pembaginya. Regedek 2. Hasilnya 6, 9. Nah, seperti itu ya nak. Yuk kita lanjutkan lagi berikutnya. Berarti bagaimana? Bisa dibagi berapakah 6 dan 9 ini? Apakah bisa dibagi 2? Oh iya, pintar ya, anak hebat. Bilangan 6 bisa dibagi 2, tetapi bilangan 9 tidak dapat dibagi 2. Berarti bukan bilangan 2 ya nak membaginya. Bilangan berapakah? Kita lihat bilangan prima berikutnya yang lebih besar dari 2. Bilangan berapa? Iya, bilangan 3. Betul sekali. Bilangan 3 dapat membagi 6 maupun 9. Yuk kita lanjutkan dengan menuliskan tanda garis mendatar ke kanan sambil mengucapkan regedek ya, bersama-sama. Regedek 3. Hasilnya 2, 3. Nah, seperti itu ya nak ya. Apakah masih bisa dibagi? Perhatikan, di sini 2 dan 3 sama-sama bilangan prima. Maka
mereka sudah tidak bisa dibagi lagi ya nak ya, sudah cukup. Oleh karena itu, FPB dari 24 dan 36 kita lihat inilah hasilnya, faktorisasinya ya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita kalikan ya. Perhatikan dari atas dulu. 2 dikali 2. Hasilnya berapa ya nak? Iya 4, kita tuliskan 2 dikali 2, kita tuliskan hasilnya seperti ini. Ustazah singkat karena kalian sudah pernah ya di kelas 4 ini tidak dituliskan perkaliannya. Langsung hasilnya Ustazah ulangi, 2 dikali 2 4. Setelah itu 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, dengan demikian FPB dari 24 dan 36 adalah, kita tuliskan faktorisasinya ya nah, atau bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan berapa ya nak? Hasilnya sama dengan 12 ya. Ini dia FPB-nya. Ya. Untuk lebih memahami lagi, kita akan berikan contoh soal yang berikutnya. Tentukan FPB dari 24, 48, dan 72. Baik, untuk menjawab soal tersebut, perhatikan penjelasan berikut. FPB dari 24, 48, dan 72 adalah, ya seperti cara yang tadi ya nak ya, kita tentukan bilangan prima berapakah yang dapat membagi 24, 48, dan 72. Untuk mengingat-ingat kita boleh menuliskan bilangan prima di samping sini, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Baik, bilangan berapa yang dapat membagi ketiganya nak? Iya betul, bilangan 2 ya. Kalian bisa menghitung menggunakan porgapet di kertas oret-oretan ya, kertas hitungan. 24 dibagi 2, 48 dibagi 2, dan 72 dibagi 2 ya. Kita gunakan 2. Baik, dengan cara seperti tadi, sambil mengucapkan ya nak, tarik garis ke kanan. Regedeg 2. Nah, kita tuliskan hasilnya. 24 dibagi 2. Berapa nak? 12. Iya, lanjutkan. 24. Dari mana nih tadi nak? 48 dibagi 2. Dan terakhir adalah 72 dibagi 2. Hasilnya 36. Perhatikan penulisannya perlu lurus ya nak. Oke. Kita lanjutkan sekarang adalah 12, 24, dan 36. Bisa dibagi berapa ya? Kita pilih bilangan prima di sini. Kita awali dari yang terkecil dulu nak. Bisa dibagi 2 semuanya? Oke, betul sekali. Ketiganya bisa dibagi 2. Berarti kita gunakan kembali bilangan 2. Yuk kita ucapkan regedeg. Regedeg 2. 6, 12, 18. Ye ya. Seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang angkanya semakin kecil. 6, 12, dan 18. Bilangan prima berapakah yang bisa membagi ketiganya? Iya, betul sekali. Kita bagi 2 kembali. Ya, ucapkan regedeg. 1, 2, 3. Regedeg 2. Hasilnya 3, 6, 9. Ya, perhatikan. Ustazah menuliskan 6 di bawah angka 2. Menuliskan 9 di bawah angka 8 juga ya, di bawah satuan. Ini penting sekali menuliskan dengan rapi dan lurus ya. Baik, sekarang terakhir sepertinya nih ya.
3, 6, dan 9. Bilangan berapa yang bisa membagi ketiganya? Apakah bilangan 2? Iya, tidak bisa ya nak ya. Sekarang apakah bisa dibagi dengan bilangan 3? Betul sekali, ketiganya bisa dibagi 3. Maka kita lanjutkan yuk, ucapkan regedek. 1, 2, 3. Regedek 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah selesai. Tinggal kita hitung FPB dari 24, 48, dan 72 adalah ya 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Terakhir, 8 dikali 3 sama dengan berapa nak? 24. Ya, saya tebalkan 24. Jadi FPB dari 24, 48, dan 72. Saya tebalkan lagi 72 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Sudah cukup jelas bukan? Kalian bisa berlatih di rumah. Tadi kalian sudah belajar tentang FPB. Sekarang kita akan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Untuk lebih jelasnya, mari kita terapkan pada contoh soal berikut ini. Berapakah KPK dari 8 dan 12? Tersebut, perhatikan cara berikut ini. KPK dari 8 dan 12 adalah, kalian masih ingat ya nak, bilangan-bilangan prima yang akan kita gunakan untuk mencari KPK dan FPB. Kalian tuliskan di pojok kanan. 2, bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan prima ini akan kita gunakan untuk membagi 8 dan 12. Tapi ada syaratnya ya nak, kita gunakan bilangan prima yang terkecil terlebih dulu. Ya, baik, kita akan membagi 8 dan 12 sampai hasilnya 1. Hasil akhirnya 1 ya. Yuk kita ucapkan, kita tarik garis ke kanan, kita ucapkan regedek. Bilangan, apakah 8 bisa dibagi 2? Bisa ya nak ya, karena 8 bisa dibagi 2, 12 juga bisa dibagi 2 ya nak. Jadi karena keduanya ini ternyata ada yang bisa dibagi 2, kita gunakan bagi 2. Regedek 2. Nah, 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Seperti itu. Ya, sekarang 4 dan 6. Kita lihat bilangan prima terkecil 2. Apakah 4 bisa dibagi 2? Ya, bisa dibagi 2. Karena ada yang bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 dulu ya nak. Yuk ucapkan regedek 2. 2, 3. Dari mana 2 dan 3? 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, sekarang perhatikan 2 dan 3. Apakah bisa dibagi 2? Apakah ada yang bisa dibagi 2? Ada ya, maka kita gunakan 2. Ya, regedek 2. Hasilnya 1, 3. Nah, kenapa tujuannya ditulis? Karena 2 dibagi 2 1, sedangkan 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis kembali 3, bilangan 3 ya. Sekarang tinggal yang belum hasilnya 1 adalah yang 3 ya nak. Kita bagi berapa nak? Nggak mungkin ya,
dibagi 2? Yang memungkinkan adalah dibagi 3. Baik, berarti regedek 3. 1, ini kita tulis kembali satunya. Ini yang sudah hasilnya 1 kita tulis ulang gitu ya. 3 dibagi 3, 1. Nah, sudah selesai. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah, yuk, 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, 24. Demikian cara mencari KPK. Lebih mudah ya nak ya. Untuk lebih jelasnya kita akan berlatih pada soal yang kedua. Perhatikan soal yang kedua. Tentukan KPK dari 4, 6, dan 10. Pada soal yang kedua terdapat 3 bilangan ya nak. Bilangan 4, 6, dan 10. KPK dari 4, 6, dan 10 adalah masih dengan cara yang sama. Yuk, dari ketiga bilangan ini masih ada yang bisa dibagi 2. Karena masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita gunakan pembagi 2. Yuk, kita ucapkan regedek. Regedek 2. Yuk, kita bagi 4, 6, dan 10. Kita bagi dengan 2. Sebutkan hasilnya. 2, 3, 5. Nah, perhatikan penulisan ya, diluruskan. Setelah itu 2, 3, dan 5 akan kita bagi kembali. Adakah yang bisa dibagi 2? Iya, ada yang bisa dibagi 2 ya nak, itu bilangan 2. Maka kita gunakan kembali bilangan prima 2 ini untuk membagi. Yuk kita ucapkan regedek. 1, 2, 3. Regedek 2. Ya, maaf, ini terlalu panjang. Ya, kita tuliskan hasilnya. 1. Nah, ini 3 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis saja 3, 5 juga. 5 dibagi 2 kita tulis kembali 5. Ya, jadi kita sekarang hasilnya adalah 1, 3, 5. Belum 1 semua ya nak ya. Kita teruskan 3 dan 5. Apakah bisa dibagi 2? Tidak. Maka kita gunakan bilangan prima yang lebih besar dari 3. Berapa? Ini dia, 3 ya nak. Yuk kita ucapkan regedek 3. 1, 1, 5. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kalau 5 dibagi 3 karena tidak bisa, kita tulis kembali 5. Terakhir, bilangan 5 ini kita bagi dengan bilangan prima berikutnya. Hanya bisa dibagi dengan 5 ya nak. Nah, kita lanjutkan yuk. Dan ucapkan regedek. Regedek 5. 1, 1, 1. Nah, di sini hasilnya sudah 1 semua nih nak nih ya. Kalau sudah 1 semua, berarti langkah kalian untuk mencari KPK itu sudah selesai. Kita hitung KPK-nya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 4, 6, dan 10 adalah, nah kita tuliskan dulu faktorisasinya ya nak ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kita tulis 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60 ya. Itu tadi langkah mencari KPK. Sangat mudah bukan? Ya, kalian pasti bisa. Berlatih dengan tekun, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Ya, selamat berlatih di rumah. Semoga Allah memudahkan kalian ketika belajar ya. Terima kasih. Setelah ini kalian akan melanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan. Semangat untuk berlatih ya.